Halo sobat pembelajar semuanya, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat selalu. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Khususnya kita akan membahas jenis pecahan dan contohnya. Ini merupakan video lanjutan dari materi tentang pecahan sebelumnya, yaitu sebelumnya pernah dibahas tentang pengertian dari pecahan. Jadi bagi kalian yang belum mempelajari materi dari video pembelajaran sebelumnya, ada baiknya kalian pelajari terlebih dahulu agar materi dalam pembelajaran kali ini dapat dipahami dengan baik. Nah, mari kita simak bersama-sama penjelasan tentang jenis-jenis pecahan dan contohnya. Jenis pecahan dan contohnya. Jenis-jenis pecahan ada beberapa macam. Kita akan lihat di sini. Yang pertama ada yang disebut dengan pecahan biasa. Kemudian yang kedua ada yang disebut pecahan murni. Yang ketiga pecahan campuran. Yang keempat pecahan desimal. Yang kelima pecahan persen atau per 100, dan yang keenam pecahan per mil atau per 1000. Ini adalah 6 jenis pecahan yang akan kita bahas. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama pecahan biasa. Nah, pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang serta penyebutnya berupa bilangan bulat. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, sebagai contoh di sini, misal 2/3. Ini adalah contoh pecahan biasa. Kemudian yang kedua bisa juga misal 5/9, atau yang lain lagi misalkan 7/12, atau bisa juga 15/10. Contoh yang kelima misal kita buat 25/15 atau dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari 5 contoh ini, ada 2 jenis pecahan yang berbeda. Nomor 1 sampai 3 adalah pecahan-pecahan di mana pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. 2 lebih kecil dari 3, 5 lebih kecil dari 9, 7 lebih kecil dari 12. Sementara untuk nomor 4 dan 5 itu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 15 lebih besar dari 10, 25 lebih besar dari 15. Tetapi itu tidak menjadi masalah karena masih masuk ke dalam kriteria bilangan bulat. Jadi ketika pembilangnya lebih besar dari penyebut atau lebih kecil dari penyebut, itu tetap disebut sebagai pecahan biasa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pecahan murni. Pecahan murni adalah suatu pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Jadi sampai sini pengertiannya sama seperti pecahan biasa, hanya ada keterangan tambahan, yaitu nilai pembilang harus lebih kecil dari penyebutnya. Nah, ini ada keterangan tambahan. Jadi sebuah pecahan dikatakan pecahan murni jika pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat dan nilai pembilangnya harus lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh, dua per 3. Ini pecahan murni karena 2 lebih kecil dari 3. Contoh yang kedua, 4/7. Ini juga pecahan murni karena 2
lebih kecil, 4 lebih kecil dari 7. Nah, contoh yang ketiga, 4/3. Ini bukan pecahan murni, karena 4 lebih besar dari 3. Jadi ini bukan pecahan murni. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh yang keempat, misalkan 15/9. Ini juga bukan pecahan murni, karena 15 lebih besar dari 9. Oke, itu tentang pecahan murni. Jadi syaratnya, sekali lagi, dua-duanya pembilang dan penyebutnya harus berupa bilangan bulat, dan nilai pembilangnya harus lebih kecil dari penyebutnya, seperti contoh nomor 1 dan nomor 2. Yang ketiga, pecahan campuran. Pecahan ini merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Jadi sebuah pecahan disebut atau dikatakan pecahan campuran jika terdapat bilangan bulatnya dan terdapat juga pecahan murni, dan syaratnya harus pecahan murni seperti yang baru saja dibahas. Jadi bukan pecahan biasa, harus yang pecahan biasa murni. Nah, contohnya kita lihat. Empat 2/3. 4 ini sebagai bilangan bulat biasa, dan 2/3-nya adalah pecahan murni. Contoh yang kedua, misalkan 5/7/9. 5 sebagai bilangan bulat, 7/9 sebagai pecahan murni. 3 misalkan 8/12/13. Ini juga pecahan campuran. 8 sebagai bilangan bulat, 12/13 sebagai pecahan murni. Nah, sekarang contoh yang keempat. 4, misalkan 4/7/5. Ini tidak bisa disebut sebagai pecahan campuran, karena 7/5 ini bukan pecahan murni, tapi ini hanya pecahan biasa, karena 7 lebih besar dari 5. Nah, jadi syaratnya pecahannya haruslah pecahan murni, ya. Itu contoh untuk pecahan campuran. Yang berikutnya adalah pecahan desimal. Merupakan pecahan yang penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya, yang kemudian dinyatakan dengan tanda koma. Jadi penyebutnya adalah 10, 100, dan 1000, dan nanti ada penggunaan tanda koma. Kita lihat contoh supaya lebih jelas. Misal yang pertama, 3/10. Nah, ini sebetulnya pecahan biasa. Kita bisa ubah menjadi pecahan desimal dengan penggunaan tanda koma. Jika diubah menjadi desimal, ini menjadi 0,3. Contoh yang kedua, misalkan adalah 6/10. Diubah menjadi desimal adalah 0,6. Contoh yang ketiga, misalkan
18/100. Ketika menjadi desimal, ini menjadi 0,18. Contoh yang keempat, misalkan 325/1000 sama dengan 0,325. Contoh yang berikutnya satu lagi, misalkan 45/1000. Bentuk desimalnya adalah 0,045. Nah, ini adalah contoh-contoh pecahan desimal. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di video pembelajaran berikutnya yang khusus mempelajari tentang pecahan desimal. Berikutnya adalah persen atau per 100. Pecahan yang penyebutnya adalah per 100 atau penyebutnya 100 dan dinyatakan dengan lambang seperti ini ya, 0/0. Nah, jadi untuk diubah menjadi persen, penyebutnya haruslah 100. Contoh, yang pertama, 25/100 sama dengan 25%. Seperti ini penulisannya. Contoh yang kedua, 8/100. Penulisan dalam bentuk persennya adalah 8%. Contoh yang ketiga, 60/100. Dituliskan 60%. Nah, itu penulisan persen. Selanjutnya, per mil atau per 1000. Pecahan yang penyebutnya adalah 1000 dan dinyatakan dengan lambang 0/00. Hampir mirip dengan persen, tetapi di sini nolnya terdapat dua angka 0. Nah, kita lihat sebagai contoh. Yang pertama, misalkan 400/1000 sama dengan 400 per mil. Seperti ini ya. Contoh yang kedua, misalkan 7/1000 sama dengan 7 per mil. Yang ketiga, misalkan 89/1000. Penulisannya adalah 89 per mil. Oke, itu adalah jenis-jenis pecahan yang sudah kita bahas beserta penjelasan dan contohnya. Ada pecahan biasa, kemudian pecahan murni, pecahan campuran, kemudian pecahan desimal, persen, dan per mil. Oke, semoga materi dalam pembelajaran kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.